Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Sidik dari IF4601.1 PJJ. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan dan juga membahas terkait paper yang saya review dengan judul Self-Supervised Machine Learning, Framework for Online Container Security Attack Detection. Jadi dari paper ini tuh merupakan tugas dari mata kuliah sistem keamanan cerdas gitu ya, berbasis AI. Nah, di paper yang kali ini saya akan coba review singkat mengenai papernya gitu. Nah, singkat cerita terkait paper ini, jadi paper ini tuh membahas masalah keamanan cyber pada aplikasi yang berjalan di lingkungan kontainer. Yang saat ini tentunya sangat populer gitu ya, banyak aplikasi di atas containerized application. Nah, para peneliti ini menyoroti kelemahan dari pendekatan machine learning yang sudah ada sebenarnya gitu ya di keamanan kontainer ini untuk mendeteksi serangan, tapi ada kelemahannya gitu. Dua yang current yang ada itu supervised learning dan juga unsupervised learning. Untuk supervised learning sendiri, sebenarnya dia itu akurat, tapi kita tuh butuh data serangan yang sudah dilabeli secara manual. Dan tentunya dapetin data itu kan mahal gitu ya, dan juga susah, terlebih di lingkungan nyata ataupun ya lingkungan production nyata gitu. Kalau misalkan nunggu diserang dulu kan gak ideal juga gitu ya. Nah, jadi salah satu tantangannya yaitu susah gitu ya untuk dapatin datanya, untuk trainingnya. Dan satu lagi itu ada unsupervised learning, jadi yang nggak diawasi gitu ya kayak yang tadi. Nah, sebenarnya ini lebih praktis karena tadi ya nggak butuh label, nggak butuh nge-collect data segala macem untuk dijadiin label gitu ya. Tapi seringkali menghasilkan peringatan palsu ataupun false positif. Jadi kalau misalkan false positif kan tentunya bisa ini ya nambah repot tim security gitu. Misalkan lagi ya monitoring gitu ya, lagi standby, ada alarm, dicek, ternyata false positif gitu ya, ternyata bukan penyerangan asli gitu. Nah, itu kan membuang-buang waktu ya dari tim security yang ada gitu. Nah, jadi dari solusi yang sekarang jalan terus diperbaiki dan ketemulah solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini gitu ya. Diperkenalkanlah sebuah framework atau kerangka kerja hybrid learning yang bersifat self-supervised bernama SHIEL gitu, SHIL. Ide ide utamanya itu adalah menggabungkan keunggulan dari kedua pendekatan di atas gitu ya, yang tadi supervised dan juga unsupervised, untuk bisa mendapatkan akurasi yang tinggi dengan false positif yang rendah gitu, tanpa perlu labeling data manual. Nah, adapun secara umum, secara garis besar, alur kerja ataupun cara kerja dari framework SHIEL ini ada 4 tahap gitu ya. Yang pertama dari monitoring data dulu, tentunya kita harus monitoring datanya. Nah, SEAL ini memonitoring aktivitas aplikasi dengan mengamati syscall-nya gitu, sistem calls-nya. Data dari sistem calls ini kemudian diubah menjadi fitur numerik yang disebut frequency vectors. Yang pada dasarnya dia itu menghitung beberapa kali sih setiap jenis sistem call atau syscall ini dipanggil dalam interval waktu. Misalnya setiap 100 milidetik dia dipanggilnya berapa kali gitu ya. Nah, jadi dimonitoring dulu, di pre-processing data dulu dan nge-collect data dulu lah gitu ya. Lalu yang kedua itu masuk ke deteksi anomali menggunakan autoencoder mendeteksi penyimpangan dan perilaku normal. Nanti detailnya nomor 2 dan sampai 4 kita bahas di next slide gitu ya. Yang ketiga, validasi hybrid. Nah, yang perbedaannya kan di sini ya. Kalau sebelumnya itu satu doang, supervise, unsupervised. Nah, ini validasi. Jadi kita pakai dua-duanya hybrid gitu. Validasi silang, anomali untuk kasus batas ataupun boundaries case gitu ya. Untuk mengurangi false positif. Dan yang terakhir, model creation untuk melatih model supervise secara otomatis dari anomali yang terdeteksi. Nah, ini untuk yang detail yang di sini ya. Yang nomor 2, 3, dan 4 kita bahas. Yang pertama, dari yang deteksi anomali itu, yang di unsupervised model gitu ya. Nah, sebagai garda terdepan ataupun ya pengecekan pertama gitu ya, itu pakai unsupervised learning. Nah, SEAL ini menggunakan model unsupervised berupa autoencoder neural network, di mana model ini dilatih dengan data normal tanpa serangan, dan dia akan belajar untuk merekonstruksi frekuensi vektor yang masuk.
Jika ada fitur yang sangat berbeda dari pola normal gitu ya, misalkan saat ada serangan itu kan tuh yang tadinya stabil, stabil, tiba-tiba naik gitu ya, tiba-tiba spike. Nah, model ini akan kesulitan merekonstruksinya sehingga menghasilkan reconstruction error yang tinggi. Nah, jika ini tuh melebihi batas ataupun threshold, sistem akan menandainya sebagai anomali gitu. Nah, untuk yang tahapan 2 dan 3 dan termasuk inovasi dari SEAL ini gitu ya. Nah, tahapan 2 itu validasi peringatan secara hybrid untuk mengurangi false positif yang tadi. Nah, peneliti menemukan bahwa sebagian besar dari false positif itu terjadi pada kasus-kasus batas yang tadi ataupun boundary case ataupun ya dekat-dekat ke threshold ya gitu ya. Jadi ketika reconstruction error-nya hanya sedikit di atas threshold, katakanlah misalkan threshold-nya 50 gitu ya per 100 milisecond tadi milidetik, ternyata si ini tuh kita detect 55, 52, 53 gitu kan tipis banget ya dari threshold. Nah, untuk kasus kayak gini, biar nggak selalu false positif, si SEAL ini nggak langsung membunyikan alarm sebaiknya. Sebaliknya anomali itu akan divalidasi ulang ataupun di cross validation menggunakan model supervised learning seperti Random Forest. Nah, si alarm ini akan hanya trigger kalau misalkan kedua model tadi yang unsupervised sebagai garda awal dan juga yang supervised ini setuju bahwa dia itu anomali baru keluar warning gitu ya. Nah, masuk lagi ke yang next step ketiga ini yang validasi hybrid dan juga model correction di labelan otomatis gitu ya. Di tahap ketiganya itu kita akan membuat model supervised secara otomatis gitu. Nah, dari mana sih si model supervised ini mendapatkan data latih yang bisa dijadikan label gitu ya? Disinilah mekanisme sila supervised ini bekerja. Ketika sebuah anomali terdeteksi, baik itu oleh si framework SEAL ini sendiri ataupun tools lain, SEAL akan secara otomatis melakukan 3 tahapan atau 3 step lah gitu ya. Yang pertama itu outlier detection, di mana ia akan menggunakan algoritma seperti isolation forest pada pada data di sekitar waktu serangan untuk mengidentifikasi sampel-sampel yang paling menonjol atau aneh gitu ya. Yang tadi misalkan di antara timestamp misalkan dari jam 12 sampai jam 12 lebih 1 menit ataupun 5 menit itu kan nanti akan kelihatan speknya yang menonjolnya yang anehnya. Nah, itu kan bisa dideteksi oleh outlier detection. Terus yang kedua itu pakai similarity filtering untuk memastikan outlier yang terdeteksi itu benar-benar berbeda dari perilaku normal yang membandingkan kemiripannya dengan data sebelum serangan. Yang terakhir, setelah dapat nih yang bedanya gitu ya, kita pakai automatic labeling. Jadi sampel yang lolos dari 2 filter di atas secara otomatis diberi label anomali. Sementara sisanya ini akan dilabeli normal gitu. Data label inilah yang digunakan untuk melatih model supervise secara berkala. Nah, dari hasil ini ya, yang dari hasil penerapan tadi itu, para peneliti mencoba menguji SEAL ini pada 46 serangan, 46 jenis serangan cyber yang nyata gitu ya, ataupun vulnerabilities yang nyata dari 29 aplikasi server yang umum digunakan termasuk serangan Log4j yang berapa sangat besar gitu. Nah, jika kita bandingkan dengan metode-metode lain ataupun metode sebelumnya seperti yang supervised tadi, unsupervised, dan semi supervised, hasilnya itu sangat signifikan. Jadi si SEAL ini mampu menekan angka false positif secara drastis antara 33% sampai 93%, yang mana itu kan sangat-sangat tinggi ya gitu, sampai 93% up-nya jika dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Nah, pada saat yang sama juga si tingkat deteksi serangannya tetap tinggi, bahkan seringkali lebih baik dari metode pembanding gitu ya. Jadi selain false positifnya itu berkurang, si deteksi serangannya juga kemampuannya bertambah tinggi gitu ya. Dan yang terakhir si framework ini terbukti juga ringan, lightweight, jadi praktis untuk diimplementasikan di lingkungan production berskala besar. Nah, kesimpulannya dari paper ini secara keseluruhan framework SEAL ini menawarkan solusi yang praktis dan juga efektif untuk keamanan kontainer. Dengan menggabungkan deteksi cepat dari unsupervised learning dan juga di cross validation secara cerdas oleh supervised learning yang dilatih secara otomatis ya tadi, SEAL ini berhasil mengatasi masalah klasik antara tingkat deteksi atau detection rate dan juga false positif karena kan biasanya itu keduanya itu saling apa, saling bertabrakan gitu ya. Kalau mau false positifnya kurang berarti deteksinya kadang dikecilin gitu, begitupun sebaliknya. Nah, dengan pendekatan yang SEAL ini,
sangat relevan untuk lingkungan komputasi yang modern dan juga dinamis dan sulit mendapatkan data serangan berlabel gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.